Bek Arsenal William Saliba telah membuktikan dirinya sebagai salah satu pilar utama di lini belakang Arsenal dalam 3 tahun terakhir. Penampilannya yang konsisten untuk Arsenal telah membuatnya menarik minat klub-klub top Eropa termasuk Real Madrid. Kontrak Saliba saat ini di Emirates Stadium akan berakhir pada musim panas 2027. The Gunners pun belum memulai pembicaraan perpanjangan kontrak dengan bek tengah tersebut. Namun Saliba menegaskan komitmennya terus membela Arsenal walaupun ada incaran dari tim-tim besar. Saliba menjabarkan ambisinya untuk bisa memberikan trofi juara bagi meriam London. Liverpool kalah dalam adu penalti kontra PSG di babak 16 besar Liga Champions. Salah satu algojo yang gagal yakni Darwin Núñez. Hanya Mohamed Salah satu-satunya algojo yang sukses menjalankan tugasnya sebagai penendang pertama. Ketika tembakan Núñez ke arah kiri gawang ditangkap Donnarumma, Salah tampak kecewa berat. Dilansir dari The Sun, Núñez sendiri tampak terpukul karena gagal selesaikan tugasnya dengan baik. Darwin Núñez sempat dikuatkan oleh kapten klub Virgil van Dijk. Para pemain lainnya turut menguatkan sang striker, namun Mohamed Salah di posisi paling pojok terdiam dan tak menyelami Núñez. Sukses membobol gawang Liverpool pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions, ex-bocah nakal Barcelona Ousmane Dembélé berhasil menyamai prestasi Cristiano Ronaldo. Dikutip dari Statsfoot, Dembélé menjadi pemain pertama yang mencetak 21 gol dalam 3 bulan pertamanya pada 1 tahun kalender kompetisi resmi dengan klub dari 5 liga top Eropa. Sosok terakhir yang menorehkan prestasi tersebut adalah mantan pemain Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Ronaldo berhasil menciptakan performa tersebut pada 2018 silam dengan membukukan 21 gol. Pilar Barcelona Lamine Yamal sukses memecahkan rekor di Liga Champions sebagai sosok termuda yang mendulang gol dan assist di fase gugur. Ia turut berperan ketika timnya menang 3-1 atas Benfica. Menurut laman UEFA, aksi Yamal dalam laga di depan publiknya sendiri itu menuakan sensasi. 1 gol dan 1 assist yang ditorehkan hadir di usia 17 tahun 241 hari. Catatan itu lebih baik dari pemegang rekor sebelumnya yakni Breel Embolo pada 2014 lalu di usia 17 tahun 263 hari. Musim ini Yamal bermain cukup prima lantaran sukses mendulang 12 gol dan 17 assist dari 37 laga yang dimainkannya di lintas kompetisi. Mohamed Salah tak mampu menahan air matanya setelah Liverpool tersingkir dari Liga Champions usai kalah adu penalti melawan Paris Saint-Germain. Mohamed Salah tak bisa menyembunyikan emosinya dan menangis di tengah lapangan. Momen tersebut menyentuh hati para penggemar karena ini mungkin menjadi kesempatan terakhir Salah untuk memenangkan trofi Liga Champions keduanya bersama Liverpool setelah pertama kali mengangkat trofi pada 2019. Spekulasi semakin menguat mengingat kontrak Salah bersama Liverpool akan berakhir pada musim panas ini dan hingga kini belum ada tanda-tanda perpanjangan kontrak. Jadon Sancho bisa saja kembali ke Manchester United musim panas ini jika Chelsea memutuskan untuk tidak mempermanenkannya. Menurut Daily Mail, Chelsea masih bisa mengembalikan Sancho dengan membayar denda yang cukup besar. Hal ini menimbulkan spekulasi tentang masa depan Sancho, terutama karena Chelsea sedang memantau beberapa pemain sayap lain. Selain itu, negosiasi kontrak jangka panjang Sancho dengan Chelsea juga belum tercapai. Biasanya, ketika seorang pemain bergabung dengan status pinjaman dan kewajiban membeli, persyaratan pribadi telah disepakati sebelumnya. Namun hal ini belum terjadi antara Sancho dan Chelsea. Rafinha terus menunjukkan performa luar biasa bersama Barcelona di Liga Champions. Dalam kemenangan 3-1 atas Benfica pada leg kedua babak 16 besar, Rafinha mencetak 2 gol. Ia tak hanya memastikan Barcelona lolos ke perempat final, tetapi juga mencatatkan rekor sebagai pemain Brazil dengan jumlah gol terbanyak dalam satu musim Liga Champions, yakni 11 gol. Rekor ini membuat Rafinha melampaui banyak legenda Brazil dan menempatkannya sebagai satu di antara pencetak gol terbanyak musim ini. Bukan hanya di Liga Champions, Rafinha juga menjalani musim yang spektakuler di semua kompetisi. Claudio Ranieri ditunjuk menjadi pelatih AS Roma di bulan November untuk menggantikan Ivan Juric. Saat ditinggal Juric, Roma berada di posisi ke-14 klasemen sementara Serie A. Sejak kedatangan Ranieri di Stadio Olimpico, Giallorossi telah naik peringkat. Mereka memperoleh 33 poin dalam 16 pertandingan Liga, yang berarti rata-rata 2,06 poin per pertandingan. Hasil mereka di tahun baru bahkan lebih mengesankan. Roma bukan hanya tak terkalahkan di Serie A, tetapi tidak ada tim di 5 liga top Eropa yang meraih lebih banyak poin dalam pertandingan Liga sejak awal 2025.
Manchester United resmi mengumumkan mega proyek mereka, yakni pembangunan stadion baru. Stadion ini nantinya bakal menggantikan Stadion Old Trafford yang akan memiliki kapasitas 100.000 penonton. Stadion yang katanya akan menjadi stadion terbesar di Inggris ini merupakan bagian dari proyek regenerasi kawasan Trafford Park. Proyek ini bernilai 2 miliar pound sterling atau sekitar 42 triliun rupiah. Melansir laman klub, proyek stadion baru ini mendapatkan dukungan dari pemerintah Inggris. Berdasarkan master plan yang MU bagikan, di markas baru ini juga akan ada kawasan baru yang mencakup plaza dan pusat keramaian. Duel leg kedua babak ke-16 besar Liga Champions antara Liverpool versus PSG di Anfield menyisakan duka bagi Liverpool. Trent Alexander-Arnold mengalami cedera pergelangan kaki yang membuatnya harus meninggalkan lapangan pada menit 73. Pelatih Liverpool Arne Slot mengungkapkan kekhawatirannya mengenai kondisi Alexander-Arnold. Slot menyatakan bahwa cedera tersebut tampak serius dan ada kemungkinan besar sang pemain tidak bisa pulih tepat waktu untuk final Carabao Cup melawan Newcastle pada Minggu 16 Maret mendatang. Absennya Alexander-Arnold merupakan pukulan telak bagi Liverpool. Lionel Messi akan kedatangan satu sahabat lagi karena Inter Miami dikabarkan akan memboyong pemain asal Argentina. Menurut laporan Vicahes, sosok yang dimaksud adalah winger Benfica, Angel Di Maria. Di Maria sendiri sebenarnya sempat dikaitkan dengan kabar kepergian dari Benfica pada musim panas 2024 lalu. Akan tetapi ia memutuskan untuk bertahan satu musim lagi di Portugal. Kini kontraknya tersisa kurang dari 6 bulan dan mulai dikaitkan dengan klub baru. Inter Miami disebut-sebut sebagai salah satu klub yang ikut mengincar si kurus dari Argentina itu. Ada kabar baru seputar siapa pengganti Marcus Rashford di Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan kini mengincar sosok Antoine Semenyo dari Bournemouth sebagai penggantinya. Cult of Sight melaporkan bahwa MU kepincut pada Semenyo berkat aksi impresifnya di Bournemouth. MU menilai pemain 25 tahun itu bakal berkembang lebih baik lagi di masa depan. Itulah mengapa mereka berniat untuk merekrutnya. Sang winger sendiri tercatat masih terikat kontrak jangka panjang di Vitality Stadium. Jika MU tidak mengucurkan dana besar, mereka diyakini bakal sulit untuk mengamankan jasa pemain timnas Ghana itu. AC Milan tengah mencari sporting director dan mereka tampaknya condong memilih ex-Juventus Fabio Paratici. Dilansir Gazzetta dello Sport, Milan tampaknya serius ingin mendatangkan Paratici. Alasan Milan memilih Paratici karena kurangnya perwakilan Italia di staf pemain dan pelatih Rossoneri dan telah menjadi bahan ejekan di Italia selama beberapa musim terakhir. Hadirnya Fabio Paratici ini diharapkan bisa berperan dalam penunjukan pelatih baru AC Milan. Sebelumnya ada kabar Milan berencana memulangkan Massimiliano Allegri ke San Siro. Paratici sendiri sangat mengenal Allegri karena keduanya pernah bekerja sama di Juventus. AS Roma resmi mengumumkan Leandro Paredes menandatangani perpanjangan kontrak hingga Juni 2026. Hal ini menjadikannya sebagai pemain paling loyal bagi tim. Paredes telah menjadi kunci dalam kebangkitan Roma di musim ini, di mana dia berhasil kembali ke susunan pemain utama dan menjabat sebagai wakil kapten. Paredes pertama kali bergabung dengan AS Roma pada tahun 2014 lalu. Sebelumnya, dia diboyong dari Boca Juniors sebelum mengawali musimnya bersama AS Roma pada 2014-2015 dan 2016-2017. Sejauh musim ini dia telah mencetak 1 gol dan memberikan 1 assist dalam total 27 penampilan di semua kompetisi. Manchester United dilaporkan menjadi satu di antara tim yang kini berusaha untuk bisa mendaratkan gelandang Atalanta Ederson pada bursa transfer musim panas 2025 mendatang. Dilansir Calcio Mercato, Setan Merah dilaporkan bersedia menggelontorkan dana hingga 50 juta pound sterling atau sekitar 1 triliun rupiah untuk merekrut Ederson. Tapi United bukan satu-satunya tim yang berambisi mendatangkan Ederson di musim depan. Mereka dikabarkan bakal bersaing dengan raksasa Italia Juventus. Namun secara kekuatan finansial, United dirasa lebih mumpuni untuk memenuhi permintaan harga dari Atalanta. Pelatih Juventus Thiago Motta sedang dalam monitor ketat manajemen usai sinyonya tua kandas 0-4 dari Atalanta di ajang Liga Italia. Kontrak Thiago Motta sebagai pelatih Juventus berlaku hingga 2027. Tetapi hasil buruk musim ini dapat meyakinkan Bianconeri untuk mengganti juru taktik mereka musim depan. Kini, menurut media Italia Corriere dello Sport, Cristiano Giuntoli telah menghubungi mantan bek Juventus Igor Tudor setelah kekalahan memalukan 0-4 melawan Atalanta di kandang sendiri. Pasalnya, kekalahan melawan Atalanta adalah kekalahan kandang terburuk mereka sejak 1967.
Borussia Dortmund berhasil lolos ke perempat final Liga Champions usai mengalahkan Lille di laga leg kedua 16 besar. Bermain di Stadion Pierre Mauroy Kamis dini hari waktu Indonesia Barat, Dortmund menang dengan skor 1-2. Jonathan David mencetak gol cepat untuk membawa Lille unggul 1-0 di menit 5. Dortmund yang tertinggal 1 gol berusaha tampil agresif begitu babak kedua dimulai. Upaya Dortmund menghasilkan gol penyama kedudukan di menit 54 melalui penalti Emre Can. Pada akhirnya, Dortmund bisa berbalik unggul pada menit 64 lewat Maximilian Bayer. Skor 2-1 untuk Dortmund bertahan hingga laga usai. Berkat hasil ini, Dortmund lolos ke babak perempat final dengan keunggulan agregat 3-2. Arsenal menjamu PSV Eindhoven pada laga leg kedua 16 besar Liga Champions. Bermain di Emirates Stadium Kamis dini hari waktu Indonesia Barat, Arsenal tampil dominan sejak awal laga. Mereka unggul lebih dulu di menit 6 melalui Alexander Zinchenko. Di menit 18, PSV mencetak gol balasan lewat Ivan Perisic. Namun, gol Declan Rice di menit 37 membawa Arsenal kembali unggul hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua, dominasi Arsenal terus berlanjut. Namun, The Gunners justru kebobolan di menit 70 melalui Koip Triwage. Pada akhirnya skor 2-2 bertahan hingga laga usai. Berkat hasil ini, Arsenal berhak melaju ke babak perempat final setelah menang skor agregat 9-3. Real Madrid kembali berjumpa Atletico dalam laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions. Bermain di Stadion Metropolitano Kamis dini hari waktu Indonesia Barat, Madrid tertinggal lebih dulu saat laga baru dimulai. Conor Gallagher membawa Atletico unggul 1-0 di menit pertama. Setelah itu Madrid terus menggempur pertahanan tuan rumah. Namun hingga turun minum, skor 1-0 tetap tak berubah. Di babak kedua, Real Madrid tetap unggul dalam penguasaan bola, namun Atletico justru bisa mencetak lebih banyak peluang. Di menit 70, Real Madrid mendapatkan hadiah penalti. Namun, Vinicius Junior gagal mengkonversinya menjadi gol. Setelah itu tak ada gol tambahan tercipta hingga waktu normal berakhir. Pada akhirnya, Real Madrid berhasil lolos ke babak perempat final setelah memenangkan adu penalti dengan skor akhir 2-4.